Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sukmono, NPM 1821020 197, jurusan Siasah. Ingin mempresentasikan dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Herbin Yongki. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian sumber hukum, asas hukum acara perdata. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian menurut para ahli, di sini saya akan membacakan dua saja. Yang pertama, Sudikno Martokusumo mendefinisikan hukum acara perdata. Rangkaian peraturan memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Yang kedua, Abdul Qadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan hakim sejak dilakukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis besar tahapan peradilan perdata. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan. Yang ketiga, pembuktian. Yang keempat, putusan. Yang kelima, upaya-upaya hukum terhadap putusan dan eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata. Pedoman utama dan pengertian sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber-sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, RBG, HIR, RV, BW, dan WPK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berbagai undang-undang yang berkaitan meliputi Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau Acara Banding. Yang kedua, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1986, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang tentang Perkawinan, dan Undang-Undang tentang Kapilitan dan penundaan pembayaran utang. Jurisprudensi, peraturan Mahkamah Agung Perma, instruksi dan edaran Mahkamah Agung Sema, perjanjian internasional, doktrin, dan adat kebiasaan. Di sini saya akan membacakan tentang asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 142 RBG atau pasal 118 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksanya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seseorang kekuasaannya. Hakim bersifat menunggu. Yang kedua, apabila tidak diajukan gugatan atau tuntunan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan hakim dilarang menolak untuk memeriksa. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Maksud dari pasif yaitu hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbukti untuk umum. Kecuali undang-undang menentukan lain secara formal, asas ini membuka kesempatan untuk sosial kontrol. Masyarakat secara umum dapat hadir. Yang kedua, asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia. Di bidang peradilan, putusan pengadilan harus diucapkan dalam bidang sidang terbuka untuk umum. Yang keempat, audiat alteram partem. Asas ini tercermin dalam pasal
4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145, 157 RPG, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, putusan harus disertai alasan. Alasan tersebut dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam pasal 195 RPG, pasal 184 HIR, pasal 50 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mempunyai nilai objek Sudikno Martokusumo 1943. Dalam memeriksa dan memutus harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Yang kedua, didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepanitraan, biaya pengadilan, biaya panggilan, pemberatan biaya materai dan lain-lain. Yang kedua, bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara pro deo atau berperkara secara cuma-cuma sebagai yang diatur dalam pasal 273 RBG, 237 HIR, yang dengan penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk diperkara tanpa biaya. 7. Trilogi peradilan sederhana cepat biaya ringan. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Surono menekankan pada kata sederhana dan cepat. Apabila sederhana dan cepat sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis konkret persidangan, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak semakin ringan. Yang dimaksud pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaian tidak berlarut-larut yang terkadang hanya harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ke-8, asas dasar dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan yang objektif, fair, jujur dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.